orang NU. Tetapi ketika ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, kunut itu sesat, lah ini jadi masalah ini. Ini namanya mufsid, merusak. Nah maka di sini akhirnya ulama-ulama yang ada di Cirebon, ulama-ulama yang ada di Banten bergerak. Kenapa? Ini mufsid, bukan perbedaan pendapat. Saudara-saudara kalian, jadi keduanya itu adalah berbeda pendapat dalam masalah qat'iyyut tsubut atau dilalah. Yaitu adalah sesuatu yang walaupun tsubutnya itu qat'i dari Al-Qur'an dan hadis yang mutawatir, yang sahih, tetapi dhanniyut dilalah, dilalahnya masih dhon, maka bisa diistihadi, termasuk al-ajabul mustahadah, sesuatu yang bisa diistihadi. Ini yang disebut dengan mukhtalif wal musib. Ada lagi perbedaan pendapat, kita berbeda bainal muslih wal mufsid, bainal haqq wal batil, antara yang hak dengan yang batil, antara yang muslih, orang yang ingin membenahi, dan mufsid, orang yang merusak. Saudara-saudara kalian, sekarang itu ada lagi apa? Makam palsu. Ditulisnya makamnya Habib ini, Habib ini, Habib ini, Habib ini. Begitu dibongkar nggak ada isinya. Saudara-saudara sekalian, makanya pernah ada yang tanya, kenapa sih kalau dibuntet kok setiap orang perempuan dipanggilnya bayi? Kalau bayi kan orok. Saya bilang bayinya bukan bayi orok. Bayi itu batu keluarga, itu ajib, itu syarif. Bayi keluarganya syarif, makanya panggilnya bayi. Saudara-saudara sekalian, maka semua keluarganya Sunan Gunung Jati dan keluarganya Wali Songo, keturunannya dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang di Indonesia langsung membenamkan dirinya di dalam bumi Indonesia, disimpan semua itu. Sebab apa? Kalau muncul dibunuh sama Belanda, karena mereka tahu gerakan Islamisasi asal dari mereka. Makanya akhirnya saudara-saudara sekalian, yang laki-lakinya di Jawa Tengah tidak dipanggil Syarif atau Sayyid, tapi dipanggilnya Mas. Mas itu Maulana As-Sayyid kalau laki-laki, Maulana As-Sayyidah kalau perempuan. Maulana As-Sayyid As-Syarif kalau laki-laki, Maulana As-Syarifah kalau perempuan. Maka biasanya di Jawa dan di Jawa dan di Sunda ini kadang-kadang ada perempuan pun dipanggilnya Mas, Anjeng, Nyai Mas. Itu Maulana As-Sayyidah, Maulana Al-Syahid. Jadi masnya bukan mas bahasa Jawa. Yang muda-mudanya dipanggilnya apa? Bagus, keluarga. Mbak Ali, keluarganya Albi. Mbak Fatul, keluarganya Syekh Fatul. Mbak Agus, keluarganya orang yang baik, akhlaknya Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah. Mbak Agus, yaitu keluarganya Sayyidina Husain dan Hasan, yang artinya bagus. Hasan artinya bagus. Itu untuk membenarkan supaya Belanda nggak ngerti. Makanya di sini juga ada tuh bagus. Kalau saya bilang singkat sama saya tuh bagus, turunannya Sayyidina Husain yang namanya artinya bagus, Hasan Husain. Saudara-saudara sekalian, ini dibenarkan. Maka untungnya saudara-saudara sekalian, untungnya adalah yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu keturunannya, itu kebanyakan disebutkan di dalam kitab-kitab ketika ulama ditanya, mana keturunannya Rasul, mana dzurriyyat Rasul? Kebanyakan ulama menjawab, itu sirrun min asrarillah. Keturunannya Rasul itu rahasia Allah. Kenapa? Karena mereka itu ma'indahum tamayyuzat. Mereka tidak memiliki ciri-ciri yang membedakan. Tidak memiliki ciri-ciri yang membedakan. Di Irak jadi orang Irak, di Mesir jadi orang Mesir, di India jadi orang India, di Pakistan jadi orang Pakistan, di Thailand jadi orang Thailand, di Malaysia jadi orang Malaysia, di Banten jadi orang Banten, di Cirebon jadi orang Cirebon. Susah melacaknya. Makanya itu rahasia Allah. Ma'indahum tamayyuzat, tidak ada tamayyuzatnya. Makanya kalau seumpama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain keturunannya marganya apa? Nggak punya marga. Mbak saya itu nggak ada marganya. Syarif Abdullah Al-Misri, nisbatnya sama kampungnya, masa sama daerah yang bangsa Mesir. Syarif Hidayatullah Asy-Syirqani Al-Jawi. Makanya kalau seumpama Sayyid Muhammad yang ada di Mekah Al-Barqam, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Al-Makki, Al-Makki nisbatnya kepada daerah.
Nggak ada tamayusan marganya, nggak ada. Termasuk juga di India ada di Lucknow Imam Abdul Hasan An-Nadwi. Nadwi itu adalah julukan atau nisbat kepada madrasahnya Nadwatul Ulama. Itu seorang Sayyid Abdul Hasan An-Nadwi. Marganya apa? Nggak punya marga. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu tidak ada marga. Makanya jangan aneh kalau seumpama Sunan Ampel punya abad siapa? Sayyid Ibrahim As-Samarqandi. Samarkand. Jadi nisbatnya sama daerah. Ada lagi juga Sayyid Ibrahim yang punya bapak namanya siapa? Maulana Al-Maghribi. Maghribi Maroko. Apa nisbatnya? Nggak ada nisbatnya. Marga nggak punya marga. Makanya di sini seperti Nakobatul Ashraf yang ada di dunia, ketika Ba'alwi itu masuk ke Al-Husaini, maka kemudian mereka mempertanyakan kenapa di Ba'alwi ada tamayuza, ada marga, ada sedap, ada atos, ada benyakya, ada muhdar, ada ma'bud. Yang itu semua di Sayyidina Hasan dan sudah di Sayyidina Husain tidak ada. Ini anehnya di sini. Dan ternyata ya betul, memang apa? Nasabnya itu adalah terputus. Makanya saudara-saudara, ini saudara-saudara kalian makanya kita menghadapi satu gelombang daripada masalah yang berkaitan dengan nasab ini, maka ini kita harus kencing. Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon harus kencing. Sebab biasanya awal perjuangan itu adalah dari Banten dan dari Cirebon. Itu saudara-saudara kalian, kita awali dari sini. Barangkali yang lain masih pakai hoax. Saya bilang sama orang-orang Bapak Sani, ini kebuyurnya bagaimana? Barangkali masih pakai hoax. Oke, kalau begitu awali dari Cirebon. Berbicara yang hak-hak, yang batil-batil, yang musyrik-musyrik, yang mufsid-mufsid. Kenapa? Daripada jadi korban masyarakat umatnya Rasulullah, siapa yang bertanggung jawab nanti? Di sini saudara-saudara, makanya silaturahim daripada nasab ini adalah sangat penting untuk diantaranya memberikan satu kekuatan. Saya punya ketika Ba'alwi itu sudah merambah ingin merebut kekuasaan, seperti ada beberapa oknum Ba'alwi itu saya punya prediksi bahwa mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Iran. Cuma bedanya kalau Iran Syiah, kalau Indonesia disebut Ahlus Sunnah. Cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah alamat bil Alawi Ba'alwi. Mazhabnya Ba'alwi bagaimana? Ya, kata Ba'alwi mengatakan bahwa amalan-amalan Ba'alwi itu lebih hebat daripada sholat sunnah. Amalan Ba'alwi lebih hebat daripada sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya dituntut oleh Rasulullah aja dikalahkan, apalagi pikir-pikirnya mbak kita. Berarti Ba'alwi luar biasa, betul-betul satria baja hitam. Itu kan mazhabnya Ba'alwi. Saya sudah mulai terasa kemarin dulu apabila kira 20 tahun yang lalu di Jakarta tuh sempat itu foto-fototan antara Barzanji dengan Simtudura. Saya bilang sama saja, Barzanji sama, Simtudura sama. Cuma permasalahannya apa? Ada beberapa oknum Ba'alwi mengatakan bahwa membaca Simtudura itu lebih utama daripada Barzanji. Inilah mufsidnya di sini. Ini yang sekali. Padahal ceritanya Imam Ja'far Al-Barzanji, termasuk Maulid Barzanji, termasuk An-Nurul Burhani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani manaqibnya itu sudah masyhur di kalangan kita. Ini frame Yaman sebagai tempatnya wali, frame Yaman bahwasanya adalah tempat kekasih Allah, frame. Saudara-saudara sekalian, sekarang itu makomnya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ada dua. Ada di Rusaisiyah, Yaman yang diklaim oleh Ba'alwi, ada yang di Irak, aslinya di Irak. Di Najaf di Irak, ya, di Irak Selatan. Kemudian saudara-saudara sekalian, suku Al-Ahdal dan Al-Qudaibi di dalam ceritanya yang menyertai Sayyid Ahmad Al-Muhajir mau pindah, enggak mesti ke Hadramaut itu pindah, biasa rihlah ya, karena beliau itu seorang pedagang. Itu pada waktu itu kata keluarga Al-Adad Sayyid Ahmad itu meninggal. Sayyid Ahmad meninggal dikuburkan di Irak Selatan, di Najaf. Kata suku Al-Ahdal, kami yang memandikan, kami yang menguburkan, disaksikan dengan Badrul Qudaibi.
Lah ketika itu kemudian orang-orang Syiah yang mengikut sertai Imam Ahmad Al-Muhajir ini juga akhirnya ikut pindah ke Hadramaut atau ke Yaman. Akhirnya kemudian Al-Qudaibi di satu tempat, kemudian Al-Ahdal satu tempat, dan pengikutnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu di Hadramaut di Tarim. Begitu kelompok Al-Ahdal ini, Badul Ahdal ini ceritanya bisnis sampai ke Hadramaut, ke Tarim. Ini saya mengungkap ceritanya mereka saja. Saya mengungkap ceritanya mereka. Sampai percaya sok, nggak percaya nggak apa-apa. Karena itu sayanya juga kata mereka. Begitu kami datang ke Hadramaut, tiba-tiba lagi ribut di Hadramaut, katanya ada Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Dan pengikutnya sudah ribuan orang. Kata orang-orang Al-Ahdal mengatakan Sayyid Ahmad Qadmat sudah mati. Saya yang menguburkannya, kami yang mematikannya, ada di dalamnya coba. Tapi ketika seperti itu orang-orang yang mengaku dirinya Sayyid Ahmad dan keturunannya itu subhanallah mengatakan Al-Ahdal itu pembohong, Al-Qudaibi itu pembohong, penipu. Padahal sebetulnya penipu bukan Al-Ahdal, Al-Qudaibi saja, tapi mereka juga penipu. Itu diperkirakan yang mengatasnamakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir dengan putranya yang disebut Mubaidillah, itu diperkirakan, itu menurut orang-orang Al-Ahdal, bahwa itu adalah Syiah Imamiyah dari Irak. Dan itu kebanyakan nisbatnya itu palsu kepada Rasulullah, cuma menjual nasabnya Rasulullah, dan sebetulnya mereka adalah keturunan Yahudi. Makanya kalau seumpama ada tes DNA daripada Mbak Ali kemudian mengarahkan ke Yahudi, ya memang betul sesuai dengan sejarah. Artinya, lah kok pas benar sih ceritanya Al-Ahdal? Ini sudah sekalian. Jadi seperti itu. Artinya berkembang sampai sekarang, saudara. Maka dari itu, saudara sekalian, saya minta kepada keluarga yang ada di Banten ini, bergeraklah kalian untuk sebuah mendarat. Bergerak dibenahi semua itu. Jangan sampai ada orang-orang yang mau menghancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika.